Gaya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio dakwah syariah, satu suara untuk dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amin amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Komunitas Tahajud Berantai, Ustadz Wahyu Ramadhani, sahabat saya, Direktur Eksekutif Rumah Sosial Kutub, Bapak Suhito, serta semua perwakilan-perwakilan dari berbagai macam daerah. Ibu-ibu sekalian, semoga kita selalu diberikan kesehatan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya bisa berjumpa pada Bapak Ibu sekalian, berbagi cerita tentang perjalanan saya ke Gaza, dan mudah-mudahan kisah yang singkat ini bisa memberikan bekal buat kita. Sebelum kita berbicara tentang realita anak-anak Palestina, mungkin yang pertama kita harus pahami bahwa kenapa kita wajib membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena di sana ada masjid kita Al-Aqsa. Dan diabadikan dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada dua masjid yang Allah langsung memberikan nama, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. PR kita umat Islam untuk bisa tahu yang namanya Masjidil Aqsa yang mana saja memang masih PR untuk kita sosialisasikan. Jadi yang dikatakan Al-Aqsa itu adalah wilayah yang luasnya 14 hektar itu. Jadi semua wilayah yang 14 hektar itu yang ada di Al-Quds itu disebut Al-Aqsa. Itu disebut Masjidil Aqsa. Bukan nama-nama masjid yang ada di area 14 hektar itu. Ada Masjid Qubatus Sakhra, itu yang kubahnya emas. Ada Kibli yang agak kebiru-biruan ya, dan banyak lagi masjid yang lain. Sudah 70 tahun dinodai oleh Zionis Israel. Kalau Bapak Ibu sekalian membaca sejarahnya, ketika kita bicara soal Isra Mi'raj, itu bukan hanya bicara soal kewajiban salat, tapi ada peristiwa yang luar biasa besarnya, yaitu penyerahan tampuk amanah dakwah dari Nabi Isa alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat momen Mi'raj itu, Nabi memimpin sholat yang dimakmumi 300 Nabi, 124 Rasul yang memenuhi area 14 hektar itu. Nabi memimpin sholat dalam keadaan hidup, sedangkan para Nabi dan Rasul itu sudah tiada. Tapi Allah bangkitkan pada saat itu. Yang harusnya kita marah, karena di setiap injakan 3.500 tentara Yahudi dan ribuan turis-turis Yahudi, itu ada sujud para nabi. Jadi tugas untuk membersihkan, mensterilkan area 14 hektar itu dari Yahudi, bukan hanya tanggung jawab orang yang ada di Al-Quds. Orang yang ada di Al-Quds itu 3 juta dengan di tepi barat. Tapi yang diizinkan untuk menjaga Masjidil Aqsa, perempuannya hanya 550, murobitinnya itu hanya 500. Berhadapan dengan tentara Yahudi yang setiap hari menodai masjid kita. Maka ini tugas kita adalah membantu di luar dari fisik. Karena fisik kita tidak mungkin ke sana. Yang kita bantu adalah membersamai perjuangan mereka dengan edukasi kepalestinaan dan donasi yang kita galang. Dan itu kewajibannya sama. Jadi membantu perjuangan Palestina adalah hukumnya wajib ya.
Ini kita mukadimah sedikit aja, nanti kita ke intinya karena cuma 20 menit ya. Yang kedua, tanah Palestina itu adalah tanah wakaf umat Islam. Yang sudah dirampok oleh tentara Yahudi itu 78%. Yang tersisa itu hanya 22%. Kewajiban umat Islam untuk merampas dan merebut kembali, baik dengan paksa, untuk mengambil milik umat Islam itu 78%. Kalau penjajah Yahudi bisa menghimpun beragam kekuatan, kekuatan jabatan, kekuatan keuangan, kekuatan pengusaha-pengusaha, bayangkan mereka menggalang dana untuk melakukan Yahudisasi di Palestina itu 3 triliun dolar per tahun. Kalau mereka merebut tanah kita dengan paksa, bagaimana mungkin kita hanya mengandalkan kekuatan itu hanya kepada warga Palestina yang jumlahnya hanya 5 juta, 7 juta terusir. Dia hanya bisa direbut dengan kekuatan umat Islam. Kalau Bapak Ibu sekalian membaca, siapakah nanti yang akan membebaskan Palestina? Bukan Arabiyun, bukan Palestiniun, tapi umat Islam. Sampai ada satu kisah, batu berbicara. Dan kita mungkin bertanya-tanya, kenapa sampai sekarang Palestina belum dimerdekakan? Padahal orang Palestina, para penghafal Quran, kesabarannya luar biasa, keberaniannya luar biasa. Palestina tidak akan pernah bisa dimerdekakan selama 1,5 miliar umat Islam belum memiliki pemahaman, semangat, keberanian, dan tekad yang sama terhadap orang-orang Palestina. Karena kebanyakan umat Islam 1,5 miliar kondisinya masih sedang tidur. Sementara orang Yahudi, Golda Meir, dialah dalang yang membakar Masjidil Aqsa tahun 1969. Dia mewakafkan 16 jam per hari untuk melakukan merebut tanah Palestina untuk menjadi tanah Israel. Itu belum menjadi Perdana Menteri. Setelah menjadi Perdana Menteri, dia keliling Eropa untuk mengumpulkan dana. Setelah dana itu terkumpul, dia katakan, sudah saya siapkan 2 kapal. Satu isinya emas dan dolar. Lanjutkan perjuangan kalian. Yang sudah merebut tanah Palestina 78%, yang tersisa 22%. Yang ketiga, kenapa kita wajib membantu Palestina? Karena ada saudara-saudara kita di Gaza, satu-satunya wilayah yang tidak pernah tunduk terhadap Zionis Israel, bukan hanya se-Palestina, tapi seluruh dunia. Walaupun mereka digempur, difitnah, baik di luar negeri dan maupun di dalam negeri. Bayangkan sudah 13 tahun diblokade. Kedalaman temboknya itu 10 meter ke atas 8 meter. Dikasih jatah listrik per hari hanya 4 jam, sudah 13 tahun. Dan dimiskinkan oleh penjajah Yahudi, angka kemiskinan itu 57%. Dan kapan saja Yahudi mau mengebom, tidak kenal waktu. Drone Israel itu selalu muter di dalam Gaza. Tapi kita lihat sampai saat ini mereka tetap gagah. Karena mereka adalah bumi para penghafal Quran. Tetapi tidak mungkin kita membiarkan orang-orang Gaza yang ada di Al-Quds dan di Gaza itu berjuang sendirian. Karena yang mereka perjuangkan adalah tanah air kita. Tanah air ideologis kita. Yang mereka perjuangkan adalah Al-Aqsa kita. Dan apa yang akan kita jawab saat Allah bertanya, kemana kalian? Para penghafal Quran dikurung sudah 13 tahun. Dan para penghafal Quran itu ada di garda terdepan. Apa yang akan kita jawab ketika Allah nanya nanti? Inilah alasan kenapa kita wajib membantu Palestina. Suatu saat Kutub atau Resik mau mengadakan TFT, kita akan bahas 22 dalil yang mewajibkan kita membantu Palestina. Nah, kita lihat sekarang realita anak-anak Palestina, karena Kutub akan menggalang donasi untuk anak-anak Palestina. Ini kita lihat realitanya, Ibu Bapak Ibu sekalian. Lanjut.
Di antara pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel terhadap anak-anak Palestina, penembakan, penangkapan, penyiksaan anak-anak Palestina. Ini kita lihat layar berikutnya. Puluhan ribu anak Palestina mengalami kekerasan fisik. Dalam setahun 450 anak itu ditahan. Dan mereka disamakan dengan siksaan orang-orang dewasa. Kita lihat itu. Lanjut. Sejak tahun 2002 sampai 2018, angka pembunuhan anak Palestina lebih dari 2080 anak. Tahun 2014, angka tertinggi pembunuhan selama setahun sebanyak 540 anak. Tahun 2018, terbunuh 312 orang, 57 diantaranya adalah anak-anak. Lanjut. Biar saya jelaskan, bayi-bayi tak berdosa turut menjadi korban. Lanjut lagi, biar ini janin 6 bulan. Pada saat peristiwa beberapa bulan yang lalu ketika Gaza dibom. Janin pun menjadi sasaran. Lanjut lagi. Penangkapan dan siksaan di penjara. Jadi kita lihat ada yang namanya penyiksaan, mereka itu cara untuk menangkap yang sekarang mereka bidik adalah anak-anak dan perempuan. Dan penyiksaannya itu disebut dengan penyiksaan pisang, Bapak Ibu sekalian. Jadi hari pertama itu biasanya diinterogasi, di palanya ditutup ya, diinterogasi tentang keluarganya, tentang segala macam dan diminta untuk mengakui apa yang dia tidak lakukan. Sudah selesai diinterogasi, dimasukin ke dalam ruangan, karena kalau di Timur Tengah itu ada AC panas sekali, ada dingin sekali. Kalau kita kan cuma dingin ya. Itu biasanya panas dulu, nanti sudah panasnya tinggi, mereka langsung dikasih yang dingin, makanya tanpa baju. Selama 3 bulan juga mereka dijejelin narkoba. Itu penyiksaan, dan hukumannya di penjara Israel itu tidak tanggung-tanggung. Dari mulai setahun sampai 5.000 tahun. Untuk teror supaya orang tidak melakukan itu. Kita lihat. Lanjut lagi. Kita lihat penyiksaan yang mereka hadapi ya. Anak-anak dan ibu-ibu. Lanjut lagi. Ini kondisi dalam tahanan. Menderita kekurangan makanan dan pakaian, penjara yang kotor, kutu dan serangga, berdesakan di dalam sel, tidak ada ventilasi, kurangnya dan selebihnya ya, penyiksaan-penyiksaan yang berat. Lanjut lagi. Ribuan anak-anak menderita trauma psikologis akibat kehidupan dan kenyataan mereka yang buruk, terpisah dari orang tua, kehilangan saudara. Lanjut. Nah ini kita lihat ya, tadi tentang bab anak-anak yang ditangkap ya. Nggak pernah melakukan kesalahan dan hukumannya itu luar biasa. Sampai yang dikatakan setruman, kemudian dihukum sampai ada namanya Hasan Mansur. Sekarang sudah 6 tahun dalam penjara. Dia tidak melakukan sesuatu yang dia dituduhkan bahwa dia akan membunuh tentara Israel. Ini namanya Aisyah Lulu dari Gaza. Di sebuah rumah sakit di Al-Quds setelah melewati operasi otak yang rumit. Meninggal sendirian di rumah sakit karena pasukan Israel menolak orang tua atau anggota keluarga Aisyah untuk menemaninya. Masih balita melakukan operasi ke tepi barat, Bapak Ibu sekalian. Kemudian tidak ditemani oleh orang tuanya. Lanjut lagi. Ini namanya Abdurrahman SPW, 9 tahun. Jarak 200 meter, ditembak oleh Israel, dia di depan rumah, sekarang masih hidup. Ketika dibedah, palanya itu terisi 70 peluru. Bayangkan, bukan hanya ingin mematikan, tapi di situ ada unsur dendam. Karena orang-orang Palestina ini tidak ada kata menyerah. Kalau dia menembak perempuan dan menembak anak-anak, itu yang akan kena semuanya. Bayangkan kalau anak-anak kita yang kena. Lanjut.
Nah, atas dosa apa kami dibunuh ya? Kita lihat berapa banyak pembunuhan yang terjadi. Nah, kita lagi lihat realita perempuan di Palestina, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Ada lebih dari 16.000 kasus penangkapan perempuan Palestina Juli. Saat ini ada sekitar 70 perempuan Palestina ditawan ya. Lanjut lagi. Ini namanya Isra Jabis ya. Tadi kita lihat musuh tentara Israel itu adalah kebanyakan anak-anak. Yang kedua adalah perempuan. Isra Jabis ini ibu rumah tangga biasa. Dia mau membeli tabung gas untuk masak. Di tengah jalan itu dihadang oleh tentara Israel, diinterogasi, dan dituduh katanya akan membunuh tentara Israel. Jalurnya saja beda. Tapi namanya bukan Israel kalau dia jujur begitu ya. Terjadi debat, akhirnya Isra Jabis itu dengan mobilnya ditembak dan kena tabung gas itu. Sudah otomatis mobilnya terbakar dan ini kita lihat wajahnya. Beliau terbakar 50%, dibawa ke masuk tentara Israel, penjara Israel. Sekarang sudah masuk tahun ketiga. Belum pernah sekalipun diobati yang luka-luka itu. Jadi kalau kita lihat tubuhnya ini, itu di pengadilan, itu berubah 180 derajat, jari-jarinya putus, itu kering sendiri. Dan gak kebayang di dalamnya itu tidak terobati, kita lihat. Sudah tahun ketiga tidak pernah keluarganya, hatta anaknya diizinkan untuk menjenguk. Dan lebih biadab lagi, Isra Jabis dihukum 11 tahun penjara. Inilah pengorbanan perempuan-perempuan Palestina untuk harga diri 1,5 miliar umat Islam. Lanjut. Kehilangan anak dan puluhan tahun tidak dapat bertemu, kita lihat. Jadi hukuman yang begitu berat. Ada namanya pintu Rafah, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau ke Gaza, kita masuk ke pintu Rafah Gaza itu. Dari Mesir sampai ke situ 10 jam. Itu disebut dengan pintu neraka. Orang-orang Gaza itu dikurung 13 tahun, kita lihat. Mereka mau berobat, untuk keluar berobat saja mereka harus mendapat izin yang lama. Banyak yang meninggal di dalam penjara itu. Kalaupun boleh, berangkat sendiri, tidak boleh ditemani. Terakhir itu ada bayi 2 tahun, harus melakukan operasi. Ibunya tidak boleh menemani di tepi barat. Alhamdulillah di tepi barat Al-Quds itu ada seorang mahasiswi yang menjadi relawan ibu, menyusui dengan botol itu, susu formula. Dan ada satu peristiwa yang luar biasa ketika ada seorang Gaza, dia melakukan, kalau kita tadi bandinglah ke Dubai, dapat tugas karena ada pemerintahan juga di Gaza. Ketika dia habis ikut pelatihan di Dubai itu, dia baru punya anak 2 tahun, kemudian juga istrinya ya baru menikah. Habis acara itu mereka belikan boneka buat anaknya yang 2 tahun, dan HP murah buat istrinya sebagai kenang-kenangan. Ketika dia sampai ke pintu Rafah, langsung ditangkap. Dan divonis 25 tahun. Selama 25 tahun, tidak pernah istri dan anaknya diizinkan untuk menjenguk. Baru setahun lalu dibebaskan. Anaknya yang dulunya sudah 2 tahun, sekarang sudah 27 tahun. Begitu juga istrinya. Dan yang lebih terharu, boneka 25 tahun lalu dan HP yang 25 tahun lalu dibeli, masih tersimpan rapi. Inilah Palestina mengajarkan kita untuk bersyukur. Bertemu dengan keluarga kita tidak dibatasi dengan 25 tahun. Dan pengorbanan orang-orang Palestina itu luar biasa kita lihat. Nah sekarang kita lihat, ada satu aksi kegiatan yang disebut dengan Masiratul Audah, Bapak Ibu sekalian. Great Return March. Saya membuat bukunya sebelum saya berangkat ke Gaza. Alhamdulillah Ramadan yang lalu saya berhasil kembali masuk ke Gaza yang ketiga kali. Itu proses izin yang lama 1 tahun. Dan impian saya bisa bulan puasa ada di
Gaza Al-Aqsa ya, Gaza bumi para penghafal Quran Allah wujudkan. Nah kita lihat peristiwa di setiap hari Jumat, coba bayangkan kita lihat, kita pernah baca hadis, kalau ada seseorang mengurung kucing ya, kucing itu dikurung, kita nggak kasih makan, sehari ya, kita belum sempat taubat meninggal, Allah akan azab. Bahkan menyakiti kucing, itu azabnya bisa di dunia. Ada satu kejadian seorang ibu menyiram air panas kucing, karena mau makan ikan yang baru saja digoreng. 2 hari berikutnya, badannya kesiram air panas ya. Ada kasus yang bisa kita lihat seperti itu. Nah saudara-saudara kita di Gaza, dikurung, sudah 13 tahun. Apa yang akan kita jawab? Membiarkan para penghafal Quran, para pejuang pembela Al-Aqsa, saudara-saudaranya boro-boro membantu. Tahu saja tidak gitu. Dan sampai umat Islam tidak tahu, itu adalah salah satu kesuksesan media-media Yahudi yang sudah menguasai dunia. Tapi bagi kita akan tembus kemanapun untuk mencari saudara kita yang mewakili visi kita. Dia bukan hanya dikurung, listrik cuma 4 jam, dimiskinkan oleh Yahudi. Setiap hari Jumat, Bapak Ibu sekalian, mereka melakukan aksi yang disebut dengan Masiratul Audah. Aksi itu sampai, buku itu saya buat sebelum saya masuk Gaza kemarin. Saya menulis dari mulai postingan di buku sampai 1 tahun. Akhirnya saya berpikir ini cerita indah, kalau nggak dibukuin, lama-lama Facebook saya juga bisa dihapus. Gara-gara bicara soal Palestina. Pada saat saya mau masuk ke dalam Gaza, saya mengimpikan bahwa saya harus mengikuti aksi Masiratul Audah itu seperti apa. Kita mungkin berpikir ngapain orang-orang Palestina sekeluarga melakukan aksi Masiratul Audah, Great Return March itu, dengan sukacita. Ada yang cacat, ada yang sakit dan segala macam, ada yang syahid ya. Ternyata mereka melakukan aksi itu ketika dunia diam. Ada rencana jahat Yahudi. Mereka ingin memperluas Gaza, kemudian juga membuka blokade, membuat infrastruktur di daerah Gaza itu, tapi dengan syarat Al-Quds dan Al-Aqsa milik Yahudi. Inilah yang mereka melakukan aksi luar biasa. Nah kita lihat tentang peristiwa setiap hari Jumat yang dilakukan, dan nanti kita lihat kisah-kisah yang memberikan inspirasi buat kita. Sudah bisa? Suaranya mungkin, lampunya bisa dimatiin, susah ya, nggak bisa ya. Habis ini saya tutup karena kita sampai cuma 5 menit kita lihat. Ini kita lihat ya para penghafal Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, aksi ini dilakukan setahun, sampai sekarang masih terus berlangsung. Jadi ada satu kisah, ini peluru yang mereka gunakan, peluru yang tidak boleh digunakan secara internasional. Jadi sebelum masuk ke tubuh kita, orang-orang sipil yang ada di Gaza itu, dia bentuknya peluru. Tapi kalau dia sudah kena paha, dia akan muter seperti kupu-kupu di dalam itu. Maka dia akan gerowak di sini. Dan yang banyak mereka kenakan ini adalah di dengkul. Laki-laki ini. Saking banyaknya,
Dalam setahun itu 300 yang syahid, 30.000 yang luka parah, dan sekitar 500 orang yang kena peluru kupu-kupu ini. Saking banyaknya, karena jumlahnya sampai ribuan, akhirnya diputuskan cara untuk mempercepat rasa sakit itu dengan cara diamputasi. Sebab kalau mau diobatin pasti membutuhkan waktu setahun, biaya kurang, dokter kurang, sementara yang cacat di kaki itu banyak betul. Dari medis, kalau kita kafa asyarinya dan pasiennya sudah ridho dengan kaki diputuskan itu. Ada satu cerita yang menarik. Suami istri itu berangkat dengan anak-anaknya. Suaminya kena sebelah kanan kakinya, istrinya sebelah kiri. Ketika dikunjungi temannya sudah pulih, sudah putus dua-duanya, sudah sembuh. Megang kruk, mereka sedang nyiapin makanan anak berdua. Lalu temannya tanya, Jumat besok kalian mau hadir lagi nggak di aksi damai? Di aksi itu menghadapi tentara Israel, paling dekat 20 meter, paling jauh 300 meter. Kata suami istri itu, berangkat, masih ada satu kaki saya lagi yang belum diamputasi. Yang dua-dua kakinya sudah diamputasi, ditanya lagi, kamu Jumat besok mau ikut aksi atau tidak? Ikut. Saya sudah siapkan kursi roda. Karena mereka menganggap dua kakinya itu sudah ada di surganya Allah. Kita lanjutkan. Dikit lagi. $10.000 ban bekas ini namanya Rozan. Rozan itu tidak pernah absen hadir di setiap Masiratul Audah. Dia hanya mengatakan, dengan apa saya bisa membantu Palestina? Saya tidak punya uang, tapi saya punya ilmu tentang keperawatan, tenaga medis. Jadi selama dari 3 hari sampai 3 bulan, dia selalu mengobati orang yang luka parah, yang di mulutnya. Jadi namanya sniper Israel itu, kalau kena peluru itu, ini kena di mulut, itu bisa gerowak segini. Ke perut bisa gerowak seperti ini. Kalau kepala itu bisa keluar semua itu. Dia menyaksikan itu. Sampai dia sendiri terluka, dia katakan, wallahi saya tidak akan meninggalkan medan ini. Yang bisa menghentikan saya adalah hanya syahidah. Ketika saya masuk ke Gaza, dia 8 bulan baru syahid. Mimpi saya pertama adalah saya harus datang ke rumah beliau. Ketika saya datang, ibunya menyambut, dan banyak sekali ucapan-ucapan dari berbagai macam negara. Saya di Rozan ini sedang mengobati, dan secara internasional tenaga medis tidak boleh ditembak. Pada saat kena di dadanya, dia belum merasakan sakit, masih mengobati orang. Baru dia sadar ketika punggungnya itu sudah bolong. Nah, rompinya itu penuh dengan darah. 8 hari saya datang ke Gaza, 8 bulan saya datang ke Gaza, ibunya bilang, sejak rompi ini kena peluru, belum pernah kami cuci. Silakan kalian cium. Dan saya merasakan tidak bau amis dan mirip sekali seperti yang baru saja selesai kita gosok baju yang hangat dipakai. Kita lanjutkan. Dikit lagi kita selesai. Ya
young Palestinian nurse killed on Friday while A young medic's final hope. Razan al-Najjar races help an injured Palestinian protester. On June 1st, 2018, an Israeli soldier shot into a crowd of protesters in Gaza, killing a volunteer medic named Razan al-Najjar. She was known for being the first woman to volunteer as a medic when protests began. يعني فخر وبكل اعتزاز أنا حابة أكمل لآخري. المسعفة رزان النجار عمري 20 سنة. في الأول يوم كان بالنسبة لي أصعب يوم. تعرضت إلى 3 مرات صراحة استهجنت الأمر. يعني كيف انتوا فيميل وتروحوا على نقطة الصفر بس أعجبني أدائها كمسعفة فيميل بتقدم الخدمة للمصابين، وعلى العكس رزان النجار كانت بتقدم الخدمة على أكمل وجه. Her death sparked outrage and grabbed the world's attention. وقفنا أقل من الدقيقة تم استهداف رزان النجار طلق متفجر مباشرة في الصدر، بالإضافة إلى زملاء التانيين طلق متفجر نتف بينهم الطلق هذا، كل واحد أخذ شظيتين. رزان ما كانتش حاسة في المدخل بس لكن حست في المخرج، أشارت لنا على ظهرها بعد هيك وقعت وربنا يرحمها. Ini namanya Haisam, ini terakhir saya ngisi. Haisam ini anak-anak Gaza yang tidak pernah absen mengikuti aksi itu. Pada saat saya mengikuti aksi, kalau mereka melakukan aksi setiap habis Jumatan sampai maghrib, kami rombongan hanya bertahan 15 menit. Ketika saya datang, betapa gemeternya saya melihat keberanian mereka seperti menghadiri konser atau tablik akbar yang cacat kakinya dan segala macam mereka sukacita mendatangkan itu. Ketika saya mengikuti aksi, sebelum aksi dimulai ada namanya mukodimah. Baru saja 5 menit saya dengerin tasbih Quran, kita sudah nangis itu. Bunyi bom, kencang betul. Dan jujur saja, mental saya sebelum berani mereka. Saya bilang sama uminya Rozan, itu ada bom. Mereka tenang saja, melanjutkan acara. Kata mereka, itu baru mukodimah. Ikut lagi 10 menit lagi ikut acara tablik akbarnya. Bunyi lebih dahsyat lagi. Saya bilang, itu bunyi lagi. Itu baru yang kedua, masih ada satu lagi yang ketiga. Jadi keberanian. Nah, Haisam ini usianya 14 tahun. Dia tidak pernah absen mengikuti aksi damai ini. Tapi ada istilah orang di Palestina itu, sina'atul haya, sina'atul maut. Orang hebat adalah orang yang bisa merancang hidupnya, dan orang yang paling hebat adalah orang yang bisa merancang kematiannya. Satu hari sebelum meninggal, ibunya tanya kepada Haisam, Haisam, kamu mau masuk SMP mana? Aku mau masuk SMP Ustushhida. Aku mau masuk sekolah yang di situ aku bisa mati syahid. Kata ibunya, di mana ada sekolah yang judulnya seperti itu? Besok juga ibu tahu. Pagi hari sebelum berangkat Jumatan, dia bilang, ibu kenapa nggak beli kain kafan sekarang aja? Kan setiap Jumat kita selalu lihat berapa banyak orang yang syahid. Jangan sampai ada di keluarga kita yang syahid, kita belum siap kain kafan. Kata ibunya, kamu ngomong apa? Itu mah gampang, kata dia, kain kafan. Habis Jumatan, Haisam kemudian pamit dengan abinya, aku berangkat duluan, kata dia. Abinya memberikan uang saku karena itu bulan Ramadan untuk bisa membatalkan puasa. Air mineral, jalan 4 km dari rumah. Ibunya udah mulai merasa gelisah. Habis sholat asar, cepat-cepat berangkat. Dan ketika sampai di lokasi yang pertama kali dituju adalah tempat Haisam, anak-anak muda. Ibu-ibu beda lagi tempatnya. Betul saja, ketika Haisam didatangi, Haisam sudah tidak ada di lokasi. Kata temannya, Haisam baru saja kena sniper Israel. Sekarang ada di rumah sakit. Bergegaslah ibu bapaknya ke rumah sakit dan punya kesempatan sekitar 5:30 memegang tarikan nafas anaknya dan segala macam hal. Teng azan maghrib, Haisam menyebut syahid. Siapa Haisam? Haisam hafal Quran. Dia melakukan aksi setiap hari Jumat. Dia meninggal syahid dalam keadaan berpuasa di 10 terakhir Ramadan, hafal Quran,
dia sahur bersama keluarga, berbuka bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Klik. كانت وصية هيثم الأخيرة قبل ما يستشهد، وقال لي يما أنا إذا استشهدت استقبليني بالزغاريت وبالزهور وبالورد. فعلا أنا جبت له وزغرته له وجبت له الورد ورشته عليه. الحمد لله أنه كرمني فيه إنه شهيد ورفع راسي في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، اللهم أبدله دارا خيرا من داري. والحمد لله أنه كرمني فيه شهيد. الحمد لله رفع راسي ورفع راس عيلته كلها ورفع راس الشعب الفلسطيني بأكمله. الحمد لله إنه شرفنا بهذه الشهادة. الحمد لله الحمد لله. يمي إذا استشهدت زفينا وبجنة الفردوس لاقينا. أرضي يمي حبها ما نسيت ورفعت راسك لا تبكينا. لولا شهيد من المعارك جيت زف الشهيد وجهز الزينة. زف الشهيد وجهز الزينة. Ya, Bapak Ibu sekalian, sisa umur kita ini ada 2 sertifikat yang harus kita kejar. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memperoleh predikat hafiz dan hafizah. Dan kita harus bisa memastikan saat Allah mencabut nyawa kita, yang pertama kali adalah bacaan Quran kita sudah betul. Yang kedua, banyak hafalan yang kita bawa. Kenapa kita ingin memberikan 10 orang masuk surga tanpa hisab? Yang kedua adalah sisa umur kita ini bagaimana kita bisa menggapai kesyahidan, meninggal karena membela agama Allah. Semua aktivitas dakwah kita yang kita lakukan ini adalah jihad kecil menuju jihad besar di Tahrir Palestina. Kalau kita meninggal di jalan dakwah ini, maka kita akan memberikan syafaat 70 orang masuk surga tanpa hisab. Ada cita-cita warga Gaza beberapa tahun yang lalu, 1 rumah 1 penghafal Quran, 1 rumah 1 syuhada. Sampai orang tamu Palestina mengatakan warga Gaza sudah ada jaminan masuk surga dari penghafal Quran dan para syuhada. Dan terakhir saya ingin tutup, kalau kita menggalang dana dan membantu Palestina, yang pertama adalah menggugurkan kewajiban kita. Yang kedua, dana yang kita kumpulkan bukan hanya mengenyangkan yang lapar, menyembuhkan yang sakit, membangunkan rumah yang roboh. Tetapi lebih dari itu kita adalah membersamai perjuangan warga Palestina yang ada di garda terdepan. Man jahaza ghaziyat faqad gaz. Barang siapa yang membantu perjuangan Palestina, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama, kebaikan yang sama terhadap orang-orang yang berjuang dengan fisiknya. Kalau orang-orang Palestina diberikan keberanian, Allah pun akan memberikan kita keberanian. Kalau orang-orang Palestina diberikan kemudahan menghafal Al-Quran, maka kita akan memiliki dan bercita-cita untuk menjadi ahlul Quran lil Quds. Kalau Allah memberikan keberanian, ketentraman bagi warga Palestina, maka Allah juga memberikan keberanian, ketentraman bagi kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,4 RDS FM